Right guys, so let's continue our lesson. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-6 dan di chapter ke-6 ini nanti kita akan mulai pembahasan baru ya, namanya adalah phrase. Jadi phrase sendiri itu adalah bagian di dalam kalimat. Seperti yang teman-teman ketahui, maksudnya yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya ya. Kalimat itu kan dipecah-pecah sesuai fungsinya di dalam kalimat gitu ya. Yaitu ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Nah, di dalam setiap pecahan-pecahan itu, teman-teman, kadang itu susunannya lebih dari satu kata. Contoh, misalkan subjek, itu kan harusnya dibuatnya dari kata benda atau kadang dari kata ganti gitu ya. Nah, tapi ketika dia dibuat dari kata benda, biasanya atau umumnya kata benda itu tidak berdiri sendiri di dalam subjek atau misalnya di dalam objek. Nah, kata benda itu dipanjang-panjangkan dengan kata-kata lain, teman-teman. Nah, itu ada aturannya di dalam pemanjangan kata benda di subjek atau di objek ataupun kata kerja misalnya di predikat itu bisa dipanjang-panjangkan gitu ya. Nah, itu ada aturannya. Aturan yang saya maksud adalah kata apa yang menjelaskan kata benda di subjek misalnya atau kata kerja di predikat misalnya dan juga letaknya di mana. Nah, itu adalah bab phrasing ini, teman-teman. Nah, untuk bab phrasing yang pertama, kita akan belajar mengenai kata sifat atau adjective gitu ya. Nah, sebenarnya kata sifat ini teorinya itu sebenarnya sedikit, teman-teman. Yang bikin banyak adalah pembagiannya. Jadi sebenarnya materinya adjektif ini sedikit, tapi yang bikin banyak adalah eh, pembagian atau vocab-vocab yang termasuk ke dalamnya, gitu ya. Jadi langsung saja. Nah, jadi adjektif atau kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya kata sifat, itu fungsinya cuma satu di dalam kalimat, teman-teman, yaitu mensifati benda atau mensifati kata benda gitu ya. Saya ulangi lagi. Jadi adjektif itu fungsinya cuma satu yaitu to describe nouns atau untuk menjelaskan kata benda. Nah, semua kata benda itu pasti memiliki sifat gitu ya. Contohnya orang yang tinggi misalnya. Nah, yang tinggi itu menunjukkan sifat atau karakteristik orang tersebut. Kucing yang lucu. Nah, yang lucu itu adalah sifat dari si benda kucing tadi. Gadis yang cantik. Nah, yang cantik itu menunjukkan sifat dari si gadisnya itu. Gitu ya. Jadi sekali lagi, kata sifat atau adjektif fungsinya cuma satu, yaitu mensifati kata benda. Nah, letaknya ada dua, teman-teman. Letak dari kata sifat ini ada dua, ya. Yang pertama, dia bisa jatuh di setelah predikat ketika predikat itu tidak membutuhkan objek. Nah, kalau saya bilang bisa itu belum belum tentu setelah predikat yang tidak butuh objek itu selalu adjektif ya, tapi beberapa kata kerja yang tidak butuh objek itu bisa diikuti kata sifat. Contohnya to be, teman-teman. To be itu tidak butuh objek ya. Nah, setelah to be itu diikuti kata sifat tidak apa-apa. Contohnya you are handsome. Misalnya, kamu tampan. You are beautiful. Kamu cantik. Nah, di setelah are tadi ada handsome dan juga ada beautiful. Yang mana handsome itu adalah kata sifat ya, dan juga beautiful itu adalah kata sifat juga. Ya, jadi adjektif atau kata sifat itu ada beberapa yang bisa jatuh di setelah kata kerja yang tidak butuh objek. Contohnya to be, teman-teman. Oke. Nah, tapi kata sifat itu juga bisa nempel dengan benda yang dijelaskan. Nah, cuman kalau dia nempel dengan benda yang dijelaskan, maksudnya jadi satu tempat di dalam kalimat ya, teman-teman, maka letaknya nanti adalah kata sifatnya dulu, jadi kata sifatnya di depan, baru nanti di paling belakang, teman-teman, itu nanti ditutup dengan kata benda. Gitu ya. Nah, itu makanya kebalik sama bahasa Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia misalnya kita mau bilang rumah yang besar. Nah, kan kalau dalam bahasa Indonesia rumahnya dulu, teman-teman, ya kan? Baru sifatnya yaitu yang besar. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dibalik. Jadi yang besarnya dulu, yaitu big, baru nanti diikuti rumah, yaitu house. Big house. Gitu ya, teman-teman. Jadi diingat-ingat kata sifat eh, letaknya kalau dia nempel dengan benda yang dijelaskan adalah di sebelum kata bendanya. Itu yang membedakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, untuk kata sifat sendiri itu terbagi menjadi tiga jenis sesuai urutannya ketika dia menjelaskan benda, maksudnya ketika dia nempel dengan benda yang dijelaskan, ya. Nah, yang pertama ada namanya determiner, yang kedua ada namanya deskriptif atau epitet, dan yang terakhir ada namanya noun adjunct.
Nah, kita bahas satu persatu, teman-teman. Ini sudah urut ya, jadi nanti teman-teman kalau misalkan menemukan determiner itu nanti ditaruh di paling depan. Kemudian epithet itu jatuh atau deskriptif itu jatuh di setelahnya determiner. Dan kalau ada noun adjunct, itu nanti letaknya paling dekat dengan kata benda yang dijelaskan. Nah, baru setelah noun adjunct itu ada benda yang dijelaskan. Seperti itu. Nah, kita bahas satu-satu, teman-teman. Ini sudah jenis-jenisnya ya, sudah lengkap dengan jenis-jenisnya. Nah, sebenarnya PPT-nya ini belum selesai, mohon maaf, teman-teman. Jadi sebenarnya di sini tuh niat saya dikasih gambar gitu ya, tapi belum sempat gitu. Jadi mohon maaf. Tapi kalau misalkan intinya, teorinya ini sudah saya lengkapi seperti itu. Nah, kita bahas determiner dulu. Jadi determiner itu apa? Apa yang membedakan kata sifat determiner dengan kata sifat yang lain? Nah, jadi determiner itu adalah jenis kata sifat yang selalu membutuhkan kata benda setelahnya sebelum dia nabrak bagian kalimat yang lain, teman-teman. Contoh misalnya kata the. Nah, kita nggak bisa letakkan the itu sendirian di subjek atau di objek misalnya. Kita nggak bisa bilang you are the. Terus kita diem, pasti orang yang kita ajak omong nungguin the what gitu ya. Jadi the apa? Misalkan you are the person, you are the suspect misalnya. Kamu adalah tersangkanya misalnya, you are the suspect. Kamu adalah misalnya kamu adalah orangnya, you are the person. Misalkan seperti itu. You are the one, misalkan seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi determiner ini harus dikasih kata benda setelahnya sebelum dia eh, nabrak bagian kalimat yang lain atau nabrak titik tanda baca gitu ya. Nah, berikutnya selain harus diikuti dengan kata benda, determiner beberapa ya. Jadi beberapa jenis determiner itu nanti akan menentukan apakah bendanya itu harus tunggal, apakah harus jamak, apakah harus tidak bisa dihitung. Jadi kata benda itu terbagi menjadi tiga secara bisa dihitung atau tidaknya ya, teman-teman. Jadi bisa apa namanya? Countable, countable itu bisa dihitung. Nah, kalau dia bisa dihitung contohnya orang, buku, eh, apalagi teman-teman, eh, alat gitu ya. Nah, kalau misalkan bendanya bisa dihitung, ada kemungkinan dia tunggal, ada kemungkinan dia jamak. Nah, selain kata benda yang bisa dihitung, ada juga kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya waktu, contohnya uang, contohnya informasi, dan lain-lain. Nah, untuk kata benda yang tidak bisa dihitung ya tidak bisa dijamakkan ya. Jadi selalu dianggap tunggal seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, jadi itu adalah yang membedakan jenis kata sifat ini dengan kata sifat yang lain. Jadi dia harus ada kata benda setelahnya. Selain itu, beberapa jenisnya itu menentukan benda setelahnya harus tunggal, jamak, atau yang tidak bisa dihitung. Gitu ya. Nah, untuk determiner sendiri itu ada 6 keluarga, teman-teman ya. Keluarga pertama namanya adalah artikel. Nah, ini cuma nama. Jadi intinya di sini nanti namanya itu banyak sekali. Tapi sebenarnya teman-teman tidak perlu terlalu fokus dengan nama. Yang penting teman-teman tahu fungsinya apa. Dan nanti nama itu teman-teman tulis saja di buku sambil latihan, sambil latihan dibuka itu nanti akan hafal sendiri. Trust me guys, because I've been there. Saya sudah merasakan itu gitu ya. Nah, jadi artikel sendiri itu adalah jenis kata sifat yang menunjukkan apakah bendanya itu jelas atau tidak. Orang yang kita kasih tahu informasinya, itu sudah tahu belum benda yang kita maksud itu benda yang mana. Nah, itu yang dimaksud benda yang jelas atau tidak gitu ya. Nah, artikel sendiri keluarganya secara umum ya itu ada 3 ini teman-teman. Yaitu kemudian en, kemudian the. Nah, sama en sendiri itu artinya adalah sebuah, seorang, seekor, sehelai, sebutir. Intinya artinya se. Yang mana benda setelahnya atau en itu nanti harus tunggal. Jadi benda yang dijelaskan itu harus tunggal, teman-teman. Contohnya a child, seorang anak. Kita nggak bisa bilang a children, itu nggak bisa. Ya, karena children itu jamak, sedangkan itu artinya sebuah atau seorang. Gitu ya, teman-teman. Jadi setelah bendanya harus atau en ya, bendanya harus tunggal. Bisa dihitung dan harus tunggal. Nah, bedanya apa sama en? Bedanya adalah bunyi setelahnya atau bacaan setelahnya. Itu dipakai ketika setelahnya nanti itu dibaca awalannya ya atau inisialnya itu dibaca dengan huruf konsonan atau selain a, i, u, e, o. Contohnya buku, teman-teman. Book. Nah, untuk bilang sebuah buku itu kita pakainya
a book. Bukan an book ya, karena nggak enak juga, sulit diucapkan. Ada N ketemu B, gitu kan? Jadi a book, karena book itu diawali oleh B atau B ya, teman-teman. Bunyinya, maka pakainya a. Contohnya lagi adalah universe. Misalkan kalau universe itu bisa dihitung gitu ya. Jadi a universe, sebuah alam semesta. Misalkan kita melihat anime Dragon Ball misalnya, itu kan ada semesta, alam semesta banyak. Kita bilangnya a universe. Satu alam semesta gitu ya. Nah, itu kok kenapa pakai e padahal tulisan setelahnya u? Karena bacanya pakai y, teman-teman. Jadi a universe. Jadi bukan tulisannya tapi bunyinya atau bacanya gitu ya. Nah, sedangkan en itu nanti ketika setelahnya nanti diikuti oleh bunyi huruf vokal atau a i u e o. Ya, contohnya adalah sebuah payung, an umbrella. Nah, umbrella itu tulisannya U, bacaan awalnya A, umbrella. Jadi an umbrella, gitu ya. Kemudian contohnya lagi adalah seekor semut misalnya, an ant. Oke. Kemudian lagi misalnya 1 jam. 1 jam itu bahasa Inggrisnya an hour. Padahal tulisannya pakai H, teman-teman. Hour gitu ya. Tapi bacanya karena hanya nggak dibaca, hour, maka pakainya an hour. Seperti itu. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk the itu artinya itu. Nah, untuk the ini benda setelahnya bebas. Teman-teman boleh ikuti benda yang tidak bisa dihitung, misalnya eh, apa the money, misalkan gitu ya, the water, the air, ya. Jadi boleh benda yang tidak bisa dihitung ataupun benda yang bisa dihitung. Gitu ya. Misalnya boleh tunggal, boleh jamak juga, teman-teman. Boleh the book, boleh the books. Nah, syaratnya bendanya itu harus maksudnya harus jelas. Maksud saya. Jadi benda orang yang kita ajak omong itu sudah tahu gitu ya. Dan the ini wajib dikasihkan ke kata benda yang hanya diciptakan cuma satu oleh Tuhan, teman-teman. Contohnya adalah dunia pakai world, itu pakainya the world, harus ada the-nya. Gitu ya. Jadi ketika kata bendanya itu namanya singularity noun, the world. Contohnya lagi adalah alam semesta tadi. Nah, alam semesta itu kalau secara sains itu dianggap hanya ada satu. Nah, karena cuma satu, orang yang kita ajak omong ketika kita bilang alam semesta pasti tahu alam semesta yang mana. Nah, itulah yang dimaksud dengan bendanya sudah jelas. Maka kita bilangnya the universe. Gitu ya. Contohnya lagi matahari, teman-teman. Kalau saya bilang ke teman-teman, mataharinya panas banget. Nah, pasti teman-teman tahu matahari yang mana yang saya maksud karena matahari itu cuma satu. Nah, maka untuk bilang matahari dalam bahasa Inggris itu harus dikasih the sun. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah artikel, teman-teman. Berikutnya, berikutnya ada namanya demonstrative adjective. Oke, jadi setelah artikel ada demonstrative adjective. Demonstrative adjective ini menunjukkan apakah bendanya itu jauh atau dekat dengan yang ngomong. Atau caranya kita bilang ini atau itu, teman-teman. Kalau kita bilang handphone ini, berarti handphonenya dekat dengan yang ngomong, yaitu saya ya. Kalau saya bilangnya handphone itu, nah berarti jauh dari saya. Ya kan? Nah, itu namanya demonstratif. Di dalam demonstratif ini ada that sama those, artinya sama-sama itu ya, teman-teman. Dan juga this sama these. Nah, ini tulisan sama bacaan kebalik. Yang tulisannya I bacanya E, this. Yang tulisannya E bacanya I, teman-teman. These. Gitu ya. Nah, bedanya apa? Kok itu ada dua dan ini itu ada dua. Jadi kalau that sama this, itu nanti caranya bilang itu atau ini ketika bendanya tunggal, teman-teman. Gitu ya. Boleh juga uncountable, nggak masalah. Benda yang tidak bisa dihitung pakai that atau this tidak apa-apa. Gitu ya. Nah, tapi kalau those sama these itu nanti khusus untuk benda yang bisa dihitung dan wajib jamak. Gitu ya. Jadi contohnya adalah handphone itu kita bilangnya that phone atau that smartphone atau that handphone gitu ya. Kalau apa namanya? Handphone itu kita bilangnya those handphones. Oke. Nah, kemudian kalau kita mau bilang handphone ini ya kita bilangnya this handphone. Kalau bilangnya handphone ini these handphones. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah possessive adjective. Possessive adjective ini adalah kata sifat yang menunjukkan bendanya itu milik siapa. Jadi kepemilikan, teman-teman. Ya. Nah, untuk possessive adjective ini tidak wajib bendanya
setelahnya boleh tunggal, boleh jamak, boleh juga yang tidak bisa dihitung. Jadi hanya menambahkan arti saja, teman-teman. Ingat-ingat ya, possessive adjective tidak menentukan bendanya. Ya, jadi bendanya bebas, boleh tunggal, boleh jamak, boleh juga yang tidak bisa dihitung. Nah, beberapa contoh possessive adjective atau kata sifat kepemilikan yang sering keluar di TOEFL ITP, yang pertama ada his. Artinya punyanya dia laki-laki. Contohnya rumahnya Wawan. Nah, itu his house. Wawan kan cowok ya, teman-teman. Jadi his house. Rumahnya Tiwi. Nah, itu her house. Oke. Rumahnya misalkan saya punya kucing. Nah, saya buatkan rumah. Misalkan kucing saya namanya Blacky gitu ya, teman-teman. Rumahnya si Blacky. Itu kita bilangnya its house. Oke. Nah, kalau misalkan kucing saya banyak gitu ya, saya buatkan satu rumah. Kita bilangnya their house. Oke, teman-teman. Nah, kalau rumahnya banyak ya their houses. Oke, jadi untuk kepemilikan ini boleh diikuti jamak, boleh diikuti tunggal. Nah, atau kalau teman-teman menemukan ada others yang ada tanda petik S setelah tanda petik setelah huruf S-nya. Nah, itu menandakan bahwa itu adalah kepemilikan juga. Ya, teman-teman. Jadi contohnya adalah others problems. Maksudnya adalah masalah-masalah orang-orang yang lain. Gitu ya. Jadi masalah-masalahnya yang punya masalah yang lain lah gitu, atau orang-orang yang lain gitu, teman-teman. Ataupun kalau teman-teman menemukan ada tanda petik S di soal structure TOEFL, fix itu adalah kepemilikan. Tidak akan teman-teman menemukan ini ya di soal structure TOEFL. Ini adalah singkatan, yaitu dari it sama is. Di mana di soal structure TOEFL itu tidak boleh ada yang disingkat. Makanya teman-teman tidak akan pernah menemukan it's yang tanda petik S. Gitu ya. Pasti nanti dijabarkan it sama is seperti itu. Kecuali di listening. Kalau di listening yang kita dengar itu kebanyakan nanti disingkat, teman-teman. Tapi kita belum di listening, jadi tenang aja ya. Intinya saya ingin menyampaikan ke teman-teman tidak ada ini it tanda petik S itu tidak ada di soal structure TOEFL. Karena di soal structure TOEFL tidak boleh ada yang disingkat. Oke, jadi kalau teman-teman menemukan ada tanda petik S setelah kata benda, itu adalah kepemilikan atau possessive. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah possessive adjective. Nah, sebelum saya lanjut ke determiner yang berikutnya, saya ingin menambahkan ya, teman-teman. Untuk determiner nomor 1, 2, dan 3 tadi, yaitu artikel, adjektif, demonstratif adjektif, dan juga possessive adjektif, kita hanya boleh pilih satu saja ya untuk menjelaskan satu kata benda, entah di subjek, entah di objek, kita cukup satu saja. Gitu ya. Misalkan sudah pakai the, misalkan kita bilang the person, jangan ditambahkan his lagi. His the person atau the his person atau the a person, kan gak enak, teman-teman. Gitu ya. Misalkan my sister, jangan dikasih the lagi. The my sister gak enak, my the sister gak enak. Gitu ya. Jadi diingat-ingat untuk satu kata benda dijelaskan oleh nomor 1, 2, 3 ini. Jadi kita hanya boleh pilih salah satu saja untuk nomor 1, 2, dan 3 di keluarga determiner. Nah, tapi setelah teman-teman memilih nomor 1, 2, 3 salah satu, dimasukkan determiner berikutnya tidak apa-apa, yaitu ordinal number. Ordinal number itu adalah angka yang menunjukkan urutan bendanya. Jadi bendanya itu urutan keberapa. Gitu ya, teman-teman. Contohnya adalah first, yang pertama. Second, yang kedua. Third, yang ketiga. Earliest, yang paling awal. Jadi yang pertama juga sama, pakai first atau earliest sama aja, teman-teman. Next, yang berikutnya. Last, yang terakhir, dan masih banyak lagi. Nah, ordinal ini mirip kayak posesif tadi, teman-teman. Benda setelahnya boleh tunggal, boleh jamak, boleh juga untuk yang tidak bisa dihitung. Gitu ya. Dan untuk apa namanya? Ordinal ini atau urutan itu jangan dikasih atau en. Ya, karena kalau urutan sudah pasti jelas. Urutan pertama misalkan si Wawan. Nah, berarti nggak ada selain si Wawan di urutan pertama. Maka Wawan itu adalah benda yang dianggap sudah jelas. Gitu ya. Jadi pakai the boleh, pakai kepemilikan boleh. Yang pasti jangan pakai gitu ya, teman-teman. Nanti kalau kita bilang third, nanti jadi sepertiga artinya. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman menemukan ada a third, bukan artinya ketiga ya, itu bukan urutan, tapi itu adalah pembagian, teman-teman. Jadi a third itu sama kayak one third, 1/3. Itu menandakan jumlah bendanya, seperti itu.
Nah, yang mana jumlah benda itu nanti masuknya ke berikutnya, yaitu cardinal number. Kalau ordinal tadi atau order ya, menunjukkan urutan bendanya yang keberapa. Nah, kalau cardinal number ini menunjukkan bendanya itu ada berapa, teman-teman. Jadi jumlah bendanya. Otomatis ini nanti menentukan bendanya harus tunggal, jamak, atau yang tidak bisa dihitung. Gitu ya. Contohnya one artinya satu. Maka bendanya harus tunggal. Nggak boleh diikuti tidak bisa dihitung, nggak boleh teman-teman ya. Jadi one itu wajib untuk benda yang bisa dihitung. Pokoknya kalau dia angka ya, 1, 2, 3 sampai 1000 jutaan dan lain-lain. Nah itu nanti benda setelahnya harus bisa dihitung. Kalau one berarti tunggal, kalau setelahnya one misalkan two, three, dan seterusnya nanti diikuti benda jamak. Gitu ya. Nah, kemudian ada no. No itu artinya zero, teman-teman. Jadi no itu adalah kalau di soal structure TOEFL dia termasuk ke dalam kata sifat determinate, lebih tepatnya keluarganya kardinal. Oke? Artinya sama dengan zero yaitu eh, nol atau tak ada gitu ya. Misalkan saya tidak punya uang pun gitu. Kita bilangnya I have no money. Saya nggak punya waktu, I have no time. Nah, no ini biasanya atau umumnya diikuti benda yang tidak bisa dihitung. Tapi no ini juga boleh diikuti benda yang bisa dihitung. Gitu ya. Jadi secara umum atau pemakaian lebih seringnya gitu ya, no itu diikuti benda yang tidak bisa dihitung, teman-teman. Tapi no itu juga boleh diikuti benda yang bisa dihitung. Contohnya, I have no friends. Aku nggak punya teman, misalnya gitu. I have no, apa ya teman-teman? I have no, ya misalkan I have no friends gitu ya. I have no books. Saya nggak punya buku. Atau I have no book juga boleh. Tunggal nggak masalah. Jamak nggak masalah. Setelah no ya teman-teman. Bebas gitu. Nah kemudian to. Nah tadi sama kayak pokoknya kalau angka 1, 2, 3 dan seterusnya itu nanti benda setelahnya wajib yang bisa dihitung atau countable. Kalau one berarti bendanya harus tunggal. Kalau selain one misalnya two, three, four dan seterusnya itu nanti bendanya harus jamak. Oke? Kemudian ada both, artinya keduanya. Nah, benda kalau setelahnya ada bendanya maka harus jamak gitu ya. Both people, kedua orang tersebut. Jadi both itu artinya kedua, keduanya gitu teman-teman. Jadi both people, kedua orang tersebut seperti itu. Misalkan lagi both students, kedua murid itu seperti itu. Kemudian ada all artinya semua. Nah, semua ini boleh diikuti benda yang bisa dihitung, boleh juga benda yang tidak bisa dihitung. Kalau bendanya itu bisa dihitung wajib jamak, ya, contohnya all people, semua orang, all books, semua buku. Tapi kalau benda setelahnya itu tidak bisa dihitung, ya jangan dijamakkan ya, teman-teman, karena benda yang tidak bisa dihitung tidak bisa kita jamakkan seperti itu. Berikutnya ada most. Hati-hati, most di sini bukan artinya paling ya. Most di sini artinya adalah hampir semua atau sebagian besar lah, seperti itu. Nah, most ini sama kayak all, boleh diikuti benda yang bisa dihitung ataupun yang tidak bisa dihitung. Kalau bendanya bisa dihitung wajib jamak, kalau bendanya tidak bisa dihitung maka tidak boleh dijamakkan. Karena nggak bisa dijamakkan teman-teman, benda yang tidak bisa dihitung. Itu ya. Nah, berikutnya ada a number of dan an amount of. Ini artinya sama, teman-teman. A number of sama an amount of itu artinya sama-sama sejumlah. Tapi mereka beda penggunaan. Bedanya adalah a number of ini khusus untuk benda yang bisa dihitung. Jadi contohnya a number of people, sejumlah orang. A number of students, sejumlah murid-murid gitu ya. Sedangkan an amount of itu untuk benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya adalah an amount of energy, sejumlah energi gitu ya. An amount of information, sejumlah informasi. Seperti itu. Nah, kemudian the few sama a few, ini beda arti ya teman-teman. Few itu artinya sedikit, kalau a few artinya adalah beberapa. Benda setelahnya wajib benda yang bisa dihitung dan harus jamak. Oke. Sedangkan little sama a little, little artinya sedikit, a little artinya beberapa, benda setelahnya wajib yang tidak bisa dihitung. Namanya tidak bisa dihitung ya tidak bisa dijamakkan. Gitu ya, teman-teman. Dan kalau penanda jumlah ini kita mau tambahkan of setelahnya. Jadi beberapa yang nggak semuanya, teman-teman. Kalau yang sudah ada of-nya jangan ditambahkan of lagi. Oke.
Misalkan one, kalau no nggak bisa teman-teman. Jadi misalkan one, two, atau both, atau all, atau most misalnya, atau few, ada a few, little, atau little, itu nanti kalau setelahnya kita tambahkan of tidak apa-apa. Tapi ada syaratnya. Setelahnya itu nanti tidak boleh langsung kata bendanya. Ya, jadi harus ada the atau teman-temannya the, teman-teman. Baru diikuti kata benda. Intinya nomor satu, dua, tiga ini. Ini harus ada dulu. Gitu ya, setelah of-nya. Oke, jadi diingat-ingat kalau ada penanda jumlah, walaupun tidak semua ya, teman-teman. Contohnya no ini nggak bisa dikasih of. Nanti kalau dia dikasih of, harus dijadikan kata ganti dulu yaitu non. Jadinya tulisannya none, teman-teman. None of the. Oke. Nah, tapi kalau selain no, selain a number of, amount of ini dikasih of boleh. Setelahnya harus ada the dulu, baru diikuti kata benda atau noun. Nah, tapi kalau per noun jangan dikasih the, teman-teman ya. Misalnya all of us, semua dari kita, itu jangan bilang all of the us ya, karena us itu kata ganti, bukan kata benda. Kata ganti itu tidak bisa dikasihkan the, gitu ya. Nah, itu tadi adalah aturan penggunaan kardinal. Yang terakhir adalah miscellaneous. Caranya kita bilang yang lain dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, untuk bilang yang lain itu kita bisa pakai other, bisa pakai another, ataupun the other. Nah, artinya sama-sama yang lain, teman-teman. Cuman penggunaannya beda-beda gitu ya. Other itu nanti benda yang dijelaskan wajib jamak kalau bisa dihitung ya, teman-teman. Atau kalau nggak bisa dihitung ya jangan dijamakkan. Jadi pilihannya antara dua. Other itu setelahnya uncountable atau yang tidak bisa dihitung. Atau kalau bisa dihitung harus dijamakkan atau plural. Gitu ya. Nah, kemudian kalau another, karena di dalamnya ada kata nya, kembali ke artikel tadi ya, an itu artinya sebuah, seekor, seorang, yang mana benda setelahnya itu wajib tunggal. Ya, jadi wajib benda yang bisa dihitung dan harus singular atau tunggal. Nah, sedangkan the other, nah sama, di situ ada tambahannya the, teman-teman. The other ini benda setelahnya bebas. Boleh diikuti jamak, boleh diikuti tunggal, boleh juga diikuti yang tidak bisa dihitung. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi sekali lagi ada pengecualian, teman-teman. Pengecualiannya adalah, teman-teman masih ingat, nomor satu, 2, 3 ini kita hanya bisa pilih salah satu saja. Jadi kalau teman-teman misalkan tambahkan kepemilikan, misalnya kata my sebelumnya, gitu ya. Misalkan anakku yang lain, nah anaknya kan satu, berarti satu yang lain gitu ya. Satunya yang lain itu anakku, itu kita bilangnya my other kid. Jadi jangan kaget kok diikuti tunggal. Kenapa? Karena an sama the ini tidak boleh keluar lagi kalau sudah ada kepemilikan. Kita hanya boleh pilih salah satu saja dari ketiga determiner yang pertama ini. Jadi nomor satu, dua, tiga ini pilih salah satu. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau ada kepemilikan misalnya, atau ada yang tidak indefinite artikel lagi, misalnya kata any, nah itu nanti harus balik ke other. Nggak boleh any another ataupun any the other. Misalnya lagi ada kata every. Nah itu indefinite article juga, teman-teman ya. Jadi every other. Nggak boleh kita bilang every another atau every the other. Walaupun bendanya tunggal. Jadi ini pengecualian, teman-teman. Gitu ya. Jadi sebelum kita memakai other, another, atau the other, pastikan dulu sebelumnya ada keluarga artikel yang lain atau tidak. Seperti itu. Oke. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai determiner. Sekarang kita bahas untuk adjektif yang kedua. Memang untuk adjektif ini yang paling ribet adalah di determiner, teman-teman. Ya, ada 6 dan masing-masing itu ada karakteristiknya masing-masing. Dan ini sudah saya urutkan ya 6 ini, teman-teman. Jadi kalau ada artikel demonstratif posesif itu nomor satu. Keduanya nanti adalah ordinal dulu, baru kardinal, baru miscellaneous. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke adjektif yang kedua, yaitu deskriptif atau epithet. Jadi beberapa buku itu nyebutnya deskriptif adjektif, teman-teman. Beberapa ada yang nyebutnya juga epithet. Nah, tapi nama itu menurut saya nggak penting ya. Yang penting teman-teman tahu fungsinya atau penggunaannya. Jadi jenis kata sifat yang kedua ini, itu adalah jenis kata sifat yang bisa berdiri sendiri tanpa kata benda setelahnya. Lebih tepatnya terletak di setelah kata kerja yang tidak butuh objek tadi. Contohnya to be, teman-teman.
Contohnya beautiful, contohnya lagi handsome, contohnya expensive, contohnya important, dan lain-lain. Gitu ya. Dan juga descriptive auto epithet ini tidak menentukan bendanya. Jadi apakah bendanya harus tunggal, apakah bendanya harus jamak, tidak penting teman-teman. Gitu ya. Jadi benda apa namanya? Descriptive atau epithet ini hanya menambahkan arti saja. Kalau dia nempel dengan benda yang dijelaskan. Oke, atau kalau teman-teman hilangkan nggak apa-apa ya adjektif yang deskriptif atau epithet ini supaya tidak terlihat panjang gitu ya teman-teman. Jadi kadang-kadang kata benda itu bisa terlihat panjang karena sebelumnya itu ada kata sifat yang banyak gitu yang menjelaskan gitu teman-teman. Gitu ya. Nah itu kalau teman-teman tahu itu adalah deskriptif bukan determiner, hapus aja semuanya karena biar tidak kelihatan panjang. Gitu ya teman-teman. Nah kemudian ada 8 jenis deskriptif atau epithet. Ini juga sudah saya urutkan ya, karena memang adjektif ini ada bab soal itu yang menanyakan tentang urutan juga, teman-teman. Jadi di pilihan gandanya itu semuanya terdiri dari kata benda sama kata sifat, tapi diacak gitu. Nah, maka urutannya, patokannya sudah saya buatkan. Yang pertama, ada quality atau karakter bendanya. Jadi bendanya itu secara garis besar atau secara umum bagaimana kualitas atau karakteristiknya. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk contoh quality atau karakter bendanya, misalnya ada kata arid, artinya gersang atau kering gitu, teman-teman. Biasanya ngomongin tentang tanah gitu ya. Kemudian ada excessive, artinya berlebihan. Essential, artinya penting. Accurate, artinya akurat atau benar, tepat gitu ya. Brittle, artinya lapuk atau rapuh. Distinct, artinya berbeda. Sama kayak different. Oke. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Ini hanya contoh ya. Nah, berikutnya ada size, jadi ukuran bendanya. Bendanya itu seberapa besar. Contohnya ada tiny, itu sangat kecil. Massive, itu besar, teman-teman. Large, itu juga besar, sinonim ya. Microscopic, itu ya mikroskopis, hanya bisa dilihat pakai alat, yaitu mikroskop. Kemudian wide, itu luas atau lebar gitu ya. Tall, itu tinggi. Dan masih banyak lagi. Nah, setelah size, kita punya age and temperature. Nah, age itu adalah umur, jadi bendanya itu seberapa tua. Contohnya adalah old, modern, ancient, sama archaic. Nah, ancient sama archaic artinya sama, yaitu kuno, teman-teman. New, baru, klasik, ya klasik gitu ya. Kemudian ada temperature, itu suhu. Jadi bendanya itu suhunya gimana? Apakah hangat, yaitu warm, atau cold, dingin, cool, sejuk, atau setengah dingin gitu ya. Hot, panas, dan lain-lain. Nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran kenapa umur dan suhu kok dijadikan satu nomor atau satu urutan? Karena mereka boleh dibolak-balik, teman-teman. Jadi boleh umur dulu, boleh suhu dulu. Gitu ya. Jadi umur sama temperatur ini urutannya boleh ditukar. Boleh yang mana dulu bebas. Gitu ya. Nah, setelah umur sama temperature kita punya participle. Sebentar. Nah, participle. Participle itu apa? Participle itu adalah kata sifat yang kita buat dari kata kerja. Nah, participle sendiri ada dua, yaitu yang pertama aktif, yang itu pakai verb ing, teman-teman. Contohnya existing, yang ada. Fascinating, yang menarik. Alternating, yang berubah-ubah. Nah, dan ada juga yang di, atau pasif ya. Pakainya verb 3, teman-teman. Required, yang diperlukan. Intended, yang disengaja atau yang diniati. Used, yang sudah terpakai atau bekas. Seperti itu. Dan masih banyak lagi. Nah, sekarang tahu ya teman-teman, kenapa verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya dan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu tidak bisa menjadi predikat. Karena kalau verb 3 pasti fungsinya hanya bisa jadi kata sifat, teman-teman. Ya, pasti kata sifat dan kata sifat tidak bisa jadi predikat. Nah, tapi kalau verb ing fungsinya ada dua. Bisa gerund, dia kata benda, bisa kata sifat, yaitu apa namanya? Participle. Itu adalah kata sifat. Seperti itu. Oke, jadi makanya mereka kalau dijadikan predikat harus ada auxiliary sebelumnya. Seperti itu. Nah, berikutnya ada shape, jadi bentuk bendanya seperti apa. Contohnya ada circle, itu bulat gitu ya. Flat, itu datar. Round, itu bola, berbentuk bola, sama kayak sphere, spherical gitu ya. Ada juga concave, itu adalah cekung. Kalau convex, cembung ya teman-teman. Dan masih banyak lagi. Berikutnya ada color.
Jadi warna bendanya bagaimana? Apakah purple? Ini bacanya E ya, bukan A, teman-teman. Jadi U-nya itu dibaca E. Purple. Ungu. Vibrant. Itu sama kayak colorful. Jadi berwarna-warni. Colorless, tidak berwarna. Reddish, kemerah-merahan. Jadi kalau teman-teman menemukan ada tambahan ISH, itu tambahkan ke-an warnanya. Misalkan purple tadi ungu, kalau purplish artinya menjadi keungu-unguan. Yellowish ke kuning-kuningan. Bluish ke biru-biruan, dan seterusnya. Kemudian berikutnya, origin atau location. Jadi bendanya itu berada di mana atau dibuatnya di mana. Gitu ya, teman-teman. Contohnya ada Spanish. Jadi asalnya dari mana gitu kalau manusia gitu ya. Spanish dari Spanyol, American dari Amerika, French dari Prancis, British dari British gitu ya atau Inggris, European dari Eropa dan masih banyak lagi. Kalau misalnya kita mau bilang dari Indonesia ya Indonesian gitu ya dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah material. Jadi bendanya itu dibuat dari apa? Jadi bahan bendanya itu apa? Contohnya ada wooden dari kayu, cotton dari kapas atau katun ya, metal dari logam, plastik dari plastik, diamond dari berlian, concrete dari beton, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah itu tadi adalah deskriptif atau epitet dan juga urutannya. Dan yang terakhir adalah noun adjunct. Nah noun adjunct ini adalah jenis kata sifat yang dibuat dari kelas kata kata benda. Nah, jadi kata benda itu bisa berubah kelas kata menjadi kata sifat, teman-teman. Gitu ya. Atau singkatnya itu nanti ada kata benda tapi menjelaskan kata benda lain. Kan fungsinya kata sifat itu kan menjelaskan kata benda, teman-teman. Nah, di sini ada kata benda yang menjadi kata sifat. Nah, jadi kata kata benda tersebut disebut dengan noun adjunct atau kata kata benda yang menjelaskan kata benda yang lain. Nah, noun adjunct sendiri ada dua jenis ya. Ada yang dari kata benda murni. Contohnya adalah pencil case, kotak pensil. Nah, mungkin saya tanya ke teman-teman. Misal teman-teman ke toko alat tulis, kemudian teman-teman beli maksud saya, beli kotak pensil. Kira-kira sama penjualnya itu nanti diberikan kotaknya atau pensilnya. Teman-teman bisa membayangkan kalau kita misalnya kita beli Pak, beli kotak pensil. Nah, kita kira-kira sama penjualnya diberikan kotak atau pensil, teman-teman. Kotaknya ya atau tempatnya. Benar sekali. Nah, jadi kotak pensil intinya adalah di kotaknya yaitu di case-nya. Kata pensil di situ itu hanya menjelaskan kata kotak, teman-teman. Gitu ya. Nah, itulah kenapa disebut noun adjunct. Dia wujudnya kata benda. Pensel kan kata benda, teman-teman. Bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijilat, dicelupin. Nah, cuman dia di sini itu fungsinya hanya penjelas kata benda yang lain yaitu case. Seperti itu. Contoh lagi ada shoe store, itu toko sepatu, teman-teman. Kalau kita pergi ke toko sepatu ya kita bukan menghampiri sepatu, tapi kita menghampiri sebuah toko, gitu ya. Di mana toko tersebut itu menjual sepatu. Berikutnya yang paling jelas itu adalah baby powder. Kalau kita ke toko beli bedak bayi, tidak mungkin sama penjualnya dikasihkan bayi, teman-teman, ya kan? Pak beli bedak bayi, sama bapaknya dikeluarin bayi, kan nggak mungkin. Pasti diambilkan bedak. Nah, kata bayi di dalam bedak bayi itulah yang disebut dengan noun adjunct. Gitu ya. Jadi kata benda tapi hanya dipakai untuk menjelaskan kata benda yang lain. Nah, itu tadi beberapa contoh dari noun adjunct yang dari noun murni, teman-teman. Nah, selain itu ada noun adjunct dibuat dari gerund atau verb ing gitu ya. Jadi gerund sendiri itu adalah verb ing yang menjadi kata benda. Nah, di sini gerundnya itu dijadikan kata sifat. Contohnya adalah drawing pen, pena lukis atau pena gambar. Jadi pena untuk menggambar. Sama kayak kita bilang kotak pensil itu kotak untuk pensil. Toko sepatu, toko untuk sepatu. Maksudnya toko untuk menjual sepatu. Nggak mungkin kita beli daging di toko sepatu ya kan teman-teman. Baby powder, bedak bayi itu bedak untuk bayi. Nah sama pena lukis atau pena gambar, pena untuk menggambar. Running shoes, sepatu lari itu sepatu untuk berlari. Sewing machine, mesin jahit atau mesin untuk menjahit. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah kata sifat dan pembagiannya sesuai urutannya. Gitu ya, teman-teman. Jadi sebenarnya simple materinya.
adjektif ini terletak di sebelum kata benda. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman menemukan subjek predikat sudah lengkap, sentencing nggak ada masalah, nah berarti masalahnya di phrasing. Kalau titik-titiknya terletak di sebelum kata benda pas, nah itu 90% itu adalah tempatnya kata sifat. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Caranya sama, teman-teman. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata arouse, subjeknya adalah social crusade. Kalau ditarik ke belakang, di situ tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Nah, titik-titik terletak di sebelumnya kata benda social crusade. Itu adalah tempatnya kata sifat. Nah, berarti carikan A, B, C, D yang kata sifat. Teman-teman masih ingat A, B, C, D yang kata sifat yang mana, teman-teman? Mungkin saya kasih clue ya. Jadi di A, B, C ini, di A, B, C, D ini ada kata sifat yang menunjukkan jumlah bendanya. Temannya one, temannya all, temannya many. Iya, jawabannya adalah yang alpha. Betul, yaitu no. No tadi artinya sama dengan zero, teman-teman. Gitu ya, atau nol. Jadi no social crusade, tak satupun perjuangan sosial kalau diartikan seperti itu. Kalau yang Bravo sama yang Delta itu kelas katanya sama, teman-teman. Yaitu kata ganti atau pronoun. Gitu ya. Sedangkan kalau dimasukkan kata ganti di sini, sedangkan setelahnya ada kata benda, nanti subjeknya double, pemborosan subjek tidak bisa. Gitu ya, teman-teman. Jadi yang Bravo sama yang Delta tidak bisa. Kalau yang Charlie not itu kelas katanya adalah adverb atau kata keterangan. Yang mana kata keterangan itu nanti sebenarnya bisa menjelaskan subjek. Tapi harus ada determiner dulu teman-teman di sini. Gitu ya, karena not social crusade nggak bisa. Harus dikasih misalnya misalnya the, gitu ya. Misalnya lagi any. Seperti jadi harus ada determiner dulu kalau mau ditambahkan not. Entah subjek, entah objek. Nah, jadi jawabannya yang alpha, nanti kalau dibaca, no social crusade aroused Elizabeth Williams' enthusiasm more than the expansion of the educational facilities for immigrants to the United States. Kalau diartikan, tidak satupun perjuangan sosial itu membangkitkan antusiasmenya Elizabeth Williams lebih dari gitu ya, ekspansi atau perluasan fasilitas pendidikan bagi para imigran yang pergi ke Amerika Serikat. Seperti itu. Contoh berikutnya, caranya sama teman-teman. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada can achieve, ya, auxiliary verb. Nah, hati-hati Greyhound ini memang kata benda, tapi dia bukan subjek. Kenapa? Karena subjek predikat itu tidak boleh dipisah satu koma, teman-teman. Kalau dipisah dua koma, itu malah boleh. Nah, karena berarti kita kehilangan subjek ya. Nah, carikan satu koma lagi petunjuknya teman-teman. Jadi koma itu kadang bisa dijadikan petunjuk menjawab. Tapi kalau di TOEFL yang online, saya sudah lama sekali tidak menemukan petunjuk yang menggunakan tanda baca, teman-teman. Ya, jadi ini saya ambilkan dari soal yang offline atau yang PBT. Jadi sebelum pandemi dulu, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab delta semua. Betul sekali. Jadi satu-satunya jawaban yang ada koma satu lagi adalah yang delta. Nah, jadi jawabannya yang delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the fastest dog, the greyhound, can achieve speeds up to 36 miles per hour. Nah, informasi yang diapit oleh dua koma itu dia disebutnya apositif, teman-teman. Ya, selama di dalamnya tidak ada subjek predikat ataupun conjunction, hapus tidak apa-apa. Karena itu apositif itu adalah informasi tambahan juga. Gitu ya, itu dihapus tidak masalah. Oke, jadi kita cuma bilang the fastest dog can achieve speeds up to 36 miles per hour. Itu masih tetap informasinya sama. Informasinya inti itu tersampaikan seperti itu. Nanti kalau diartikan jenis anjing tercepat namanya greyhound itu bisa mencapai kecepatan hingga 36 mil per jam. Seperti itu. Lanjut ke contoh berikutnya. Caranya sama, teman-teman cari predikat dulu. Di situ ada is ya. Subjeknya the Wilmington Oil Field. Kemudian tidak ada predikat lagi. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat.
Nah, di sini petunjuknya teman-teman adalah ketika ada penanda jumlah, kok di setelahnya ada off-nya, seperti ini ya, one off misalnya seperti ini teman-teman, maka tidak boleh langsung diikuti kata benda. Teman-teman masih ingat setelahnya off tadi harus ada apa? Kalau ada penanda jumlah ditambahkan off, sebelum kata bendanya itu harus ada apa? Saya ingat teman-teman, tadi sudah saya sampaikan, saya ingat harus ada adjektif the. Betul teman-teman. Nah, jadi carikan A, B, C, D yang ada the-nya. Atau teman-temannya the. Nah, di pilihan ganda yang ada the-nya cuma satu, yaitu yang Bravo. Betul, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang Bravo. Nanti kalau dibaca, the Wilmington oil field in Long Beach, California is one of the most productive oil fields in the continental United States. Kalau diartikan, ladang ini nggak perlu diartikan ya karena nama teman-teman. Jadi the Wilmington Oil Field di Long Beach, California merupakan salah satu dari ladang-ladang minyak yang paling produktif di daratan Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, contoh terakhir teman-teman. Caranya sama, dicari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Nah, di situ ada kata results, itu verb SES, artinya berdampak atau berakibat gitu ya. Subjeknya adalah a federal type. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Titik-titik terletak di setelah preposisi in. Nah, preposisi itu wajib ada objeknya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu kan panjang-panjang, teman-teman. Sedangkan objek itu dibuatnya salah satunya dari kata benda yang bisa dipanjangkan. Dan yang memanjangkan kata benda itu adalah kata sifat sebelumnya. Jadi tugas teman-teman, sorry teman-teman, sepertinya mouse saya udah mau habis ininya ya, baterainya, jadi saya pakai touchpad. Jadi harus ada adjektif dulu sebelumnya, lebih sulit lagi ya teman-teman. Jadi adjektif kemudian ditutup pakai kata benda di akhir. Nah, cari A, B, C, D yang urutannya kata sifat. Dan kalau kata sifatnya ada lebih dari satu, urutannya tadi teman-teman, determiner dulu, kemudian deskriptif, kalau ada noun ajang, baru setelahnya kata benda yang dijelaskan. Gitu ya. Nah, di pilihan A, B, C, D, kira-kira yang mana, teman-teman? Yang urutannya kata sifat dulu, baru kata benda. Nah, jawabannya yang alfa ya, teman-teman. Jadi di situ ada kata sifat tadi adalah artikel ya, keluarganya determiner. Jadi yang pertama. Kemudian yang kedua ada vertikal. Vertikal itu adalah bentuk bendanya. Jadi masuk ke dalam deskriptif atau epitet. Tadi shape gitu ya, masuk nomor 4. Kalau saya nggak salah, ya nomor 4 setelah participle. Tadi ada shape. Gitu ya. Kemudian ada power. Power di sini adalah noun adjunct. Jadi dia kata benda, teman-teman ya. Energi atau sorry, power di sini artinya kekuasaan karena dia ngomongin pemerintahan. Nah, baru kata benda yang dijelaskan yaitu distribution. Oke, jadi urutannya sudah benar. Determiner, deskriptif, noun adjunct, baru benda yang dijelaskan. Nah, jadi kalimatnya nanti akan berbunyi, a federal type of government results in a vertical power distribution. Kalau diartikan, sebuah jenis pemerintahan federal berdampak pada atau berakibat pada penyaluran atau distribusi kekuasaan secara vertikal. Jadi sebuah penyaluran kekuasaan secara vertikal. Kalau yang Bravo kenapa salah? Di situ ada predikat lagi. Padahal di soal tidak ada conjunction. Artinya tidak boleh kita masukkan predikat lagi, teman-teman. Charlie kenapa salah? Preposisi itu selalu butuh objek, teman-teman. Untuk yang dirubah jadi keterangan nanti. Sedangkan di Charlie itu sama sekali tidak ada kata bendanya, ya kan? Kalau teman-teman menemukan alih-alih seperti ini, dia adalah kata keterangan. Ada ed itu verb 3 ya, yang mana dia adalah kata sifat. Tidak ada kata bendanya, tidak bisa. Oke, kita butuh kata benda. Kalau yang delta sama kayak yang bravo tadi, ada predikat lagi. Sedangkan tidak ada conjunction, kita tidak membutuhkan predikat lagi. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang alpha. Nah, sebelum kita menginjak latihan buat teman-teman, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sepertinya tidak ada ya.
Baik, kalau tidak ada, mari kita coba ke latihan. Seperti biasa ya, jangan takut salah teman-teman. Ini saya mute dulu, supaya tidak ada suara bocor. Dan jawaban teman-teman supaya terkirim ke saya. Sebentar, saya merubah pengaturannya sedikit. Oke, silakan. Maaf teman-teman. Saya hapus coretan-coretan dulu. Oke, silahkan dicoba dulu. Di sini ada satu soal, waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab ada jawaban Bravo, ada jawaban Alpha, ada juga jawaban Charlie. Oke, kita cek bersama. Alpha, Bravo, atau Charlie. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata magnified, artinya memperbesar atau mengzoom gitu ya teman-teman. Subjeknya adalah telescopes. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Masalahnya bukan di sentencing, berarti di phrasing gitu ya. Titik-titik terletak di sebelumnya kata benda, teman-teman. Berarti itu tempatnya kata sifat. Nah, kita carikan A, B, C, D yang kata sifat saja. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang bravo. Gitu ya. The itu adalah keluarganya determiner. Kalau yang alpha kenapa salah, Sir? Di situ ada conjunction, yaitu that. Ya, teman-teman. Nanti conjunctionnya, sorry, di dalam kalimat itu tidak bisa kita masukkan conjunction ketika subjek predikat cuma satu. Nah, mungkin teman-teman terjebak ya, kalau that itu tadi kan bisa demonstratif, Sir. Artinya itu. Nah, kalau ada that, the itu that-nya pasti conjunction, teman-teman. Kenapa? Karena that itu demonstratif, the itu artikel. Tidak mungkin demonstratif sama artikel itu jadi satu. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman menemukan that the, that-nya itu sudah pasti conjunction. Kemudian kalau yang Charlie kenapa salah? Karena ada subjek dan predikat lagi, tapi tidak ada conjunction. Oke. Nah, kalau yang Delta jelas salah ya, teman-teman materi kita hari kedua. Ya kan, tentang conjunction juga. Fanboys itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Jadi kalau teman-teman menemukan titik-titiknya di paling depan atau di awal kalimat, kemudian di pilihan ganda itu diawali oleh jawaban fanboys, jadi jangan dipilih, pasti salah nanti teman-teman. Oke, oke lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu ya teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat jawaban teman-teman adalah, sebentar teman-teman. Maaf, mau saya ini agak sedikit bermasalah ya. Sebentar teman-teman. Saya colokkan dulu. Nah, sepertinya baterainya habis. Mohon maaf. Nah, oke, now it's functioning well. Oke, jadi saya lihat teman-teman menjawab Alpha, ada juga jawaban Bravo, dan ada juga jawaban Charlie. Kita cek bersama. Seperti biasa, dicari dulu kata kerja sebagai predikat ya di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is known, auxiliary verb ya. Subjeknya adalah state.
Kemudian ada conjunction because, subjeknya adalah Yoming women, predikatnya adalah were. Nah, kalimatnya sudah lengkap, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Titik-titik berada di sebelum kata benda state, itu adalah tempatnya kata sifat. Nah, jadi tugas teman-teman di sini hanya mencarikan kata sifat saja. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang alfa, teman-teman. Gitu ya. Nah, kenapa yang Bravo salah, Sir? Karena ada predikat lagi is. Kalau di dalam kalimat itu ada 3 predikat, maka kita membutuhkan 2 conjunction. Sedangkan di soal conjunctionnya cuma satu, yang Bravo tidak ada conjunction lagi. Jadi Bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie kenapa salah? Ada conjunction lagi, teman-teman. Nanti conjunctionnya 2. Kalau di dalam kalimat ada 2 conjunction, maka subjek predikatnya nanti harus ada 3. Sedangkan di soal subjek predikat cuma 2, jadi nggak bisa ya. Kalau yang delta sama, as di situ sebagai conjunction karena setelahnya diikuti subjek predikat ya. Conjunctionnya nanti ada 2, oke. Subjek predikatnya harusnya ada 3. Sedangkan di soal cuma ada 2, seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the state of Wyoming is also known as the equality state because Wyoming women were the first in the nation to vote. Jadi, negara bagian Wyoming itu juga dikenal sebagai negara kesetaraan. Karena wanita-wanita Wyoming itu merupakan yang pertama kali di bangsa tersebut, maksudnya di Amerika Serikat ya, untuk mengikuti pemilu seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Alright guys, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, Alpha, Delta. Ada juga Charlie, lengkap berarti. Oke, ada Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Kita cek bersama teman-teman. Di situ ada predikat began, itu verb 2. Verb 2 hanya bisa jadi predikat. Subjeknya adalah adult education. Kata benda intinya di educationnya ya. Nah, sebelumnya ada conjunction although. Nah, maka kita butuh satu subjek predikat lagi. Di situ ada predikat lagi has occurred. Berarti subjeknya adalah chief growth itu ya, teman-teman. Nah, kalimatnya berarti sudah lengkap. Conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Nah, berarti nggak ada masalah dengan sentencing. Masalahnya adalah di phrasing. Titik-titik terletak di sebelum kata benda di subjek, yaitu chief growth. Maka itu tempatnya kata sifat. Nah, jadi carikan A, B, C, D yang kata sifat saja. Nah, jadi jawabannya yang alpha ya, teman-teman. Bravo nggak bisa karena nanti conjunctionnya ada 2. Fanboys itu kalau sebelumnya ada 1 koma, menandakan bahwa dia itu menghubungkan 2 SP, teman-teman. Apalagi setelahnya ada kata ganti it, ya kan? Setelahnya it ada kata benda, nggak boleh. Kata benda nggak boleh ketemu kata ganti. Nanti double subject, gitu ya, teman-teman. Jadi Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction fanboys yang sebelumnya ada koma berarti dia menghubungkan 2 SP ya. Sedangkan di soal itu ada conjunction yang sudah menghubungkan 2 SP. Nah, jadi nanti pemborosan conjunction Charlie nggak bisa. Kalau yang delta ada subjek predikat lagi, tapi tidak ada conjunction lagi. Delta nggak bisa. Gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau diartikan, pendidikan untuk orang dewasa, meskipun pendidikan untuk orang dewasa di Amerika Serikat itu berawal di zaman-zaman kolonial, pertumbuhan utamanya atau pertumbuhan pokoknya telah terjadi sejak tahun 1920-an. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman, 30 detik dimulai dari sebentar. Ada pertanyaan dari Mr. Alfian. Sebentar, Sir. Katanya nggak boleh disingkat. Yang mana, Mister, yang disingkat?
Oke, jadi teman-teman masih bingung ya. It's itu kalau tidak ada tanda petiknya, itu bukan singkatan, itu satu kata, teman-teman. Ya, jadi it's itu satu kata. Oke, nanti boleh di review kembali ya, Mister, untuk videonya. Karena tadi saya menulisnya it tanda petik S. Seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman tidak akan pernah menemukan it terus diikuti tanda petik S. Karena itu singkatan. Nah, tapi kalau yang tidak ada tanda petiknya seperti ini satu kata. Bukan singkatan, namanya satu kata ya. Kalau singkatan itu lebih dari satu kata dijadikan satu, itu singkatan. Atau pemendekan atau kontraksi kalau bahasa Inggrisnya itu contraction. Seperti itu. Jadi it's itu determiner yang mana dia adalah possessive adjective. Jadi possessive form of it. Jadi it itu pronounnya, kalau it's itu adalah possessive-nya atau kepemilikannya. Gitu ya. Nah, tapi beda dengan it tanda petik S. Nanti boleh dicek lagi, Mister. Nah, it tanda petik S itu adalah pemendekan. Ini yang saya maksud yang tidak pernah teman-teman temukan di soal structure TOEFL. Jadi it tanda petik S itu adalah singkatan dari it is. Kalau nggak gitu, it has. Jadi it has itu kalau disingkat juga bisa it's seperti itu. Nah, sedangkan di soal structure TOEFL tidak pernah ada yang boleh disingkat. Sama kalau teman-teman nanti ikut tes IELTS, ngikutin writing ya atau menulis, jangan ada yang disingkat, harus dipanjangin. Seperti itu. Dapat nggak Mister maksud saya? Jadi bukan it's yang ini ya, tapi it's yang ada tanda petik atasnya. Seperti itu. Oke, itu beda. Jadi it's yang ada tanda petiknya sama it's yang tidak ada tanda petiknya beda. Nanti boleh di-review kembali video yang tadi saya sampaikan di mana saya bagian menjelaskan it's tadi yang tidak akan pernah keluar di soal structure TOEFL. Oke, silahkan dicoba lagi waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie ya. Mari kita cek bersama. Di situ cari predikatnya dulu. Ada verb satu yaitu at, subjeknya adalah angles. Ini bukan angels ya, teman-teman bacanya angles karena L dulu. Nah, itu artinya sudut. Jadi angles predikatnya at, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, titik-titik terletak di sebelum kata benda, itu tempatnya kata sifat. Carikan A, B, C, D yang kata sifat saja. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah, kalau yang alfa nggak bisa ya, teman-teman. Salah karena ada conjunction. Kita tidak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Nah, kalau yang Bravo di situ ada the, keluarganya determiner yang artikel. Kemudian ada three, keluarganya determiner yang kardinal. Oke. Nah, baru setelahnya diikuti kata benda, tidak masalah ya. Nah, kita cek dulu. Jadi kemungkinan Bravo bisa. Kalau yang Charlie ada penanda jumlah three, kemudian tapi ditambahkan dengan of. Teman-teman masih ingat, kalau ada penanda jumlah ditambahkan of, tidak boleh langsung ketemu kata bendanya. Harus ada apa tadi? Masih ingat? Ya, betul. Harus ada the atau teman-temannya. Bukan auxiliary ya. Namanya artikel, teman-teman. Nah, ini kenapa saya selalu menghindari nama. Jadi, eh, artikel ya. Itu keluarganya determiner. Jadi, the, teman-teman. The atau teman-temannya the. Seperti itu. Oke. Nah, jadi tidak bisa tree of angles itu nggak bisa, teman-teman. Harusnya tree of the angles. Atau misalnya teman-temannya the ya, misalkan those. Three of those angles itu juga boleh gitu ya. Tapi yang paling umum pakai the, teman-teman. Jadi yang Charlie ini nggak bisa karena tidak ada the setelahnya of-nya. Sedangkan penanda jumlah kalau ditambahkan of tidak boleh langsung ketemu kata benda, harus minimal ada the atau teman-temannya the. Gitu ya. Jadi yang Charlie nggak bisa, teman-teman. Kalau yang delta jelas ada predikat lagi, sedangkan di soal tidak ada conjunction, sudah ada predikat, jadi nggak bisa.
Oke, jawabannya yang Bravo. Nanti kalau dibaca, the three angles of any triangle always add up to 180 degrees. Kalau diartikan, ketiga sudut dari segitiga jenis apapun selalu berjumlah hingga maksimal 180 derajat. Maksudnya berjumlah itu kalau ditambahkan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya, sedapatnya teman-teman. Dan saya lihat semuanya menjawab delta. Oke, kita cek bersama. Seperti biasa dicari dulu predikatnya, teman-teman. Di situ ada kata are called, gitu ya, pasif. Nah, tapi called ini karena dia ketika aktif punya dua objek, ketika dipasifkan itu dia boleh teman-teman punya objek seperti ini. Nah, subjeknya adalah depressions, artinya cekungan-cekungan, gitu ya. Nah, kemudian tidak ada predikat lagi, tidak ada juga conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Titik-titik terletak di sebelum kata benda di subjek. Berarti itu tempatnya kata sifat. Teman-teman cari A, B, C, D yang kata sifat saja ya. Yang alpha nggak bisa karena ada predikat lagi. Bravo nggak bisa karena ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu. Yang Charlie apalagi ya teman-teman, fanboys itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Nah, jadi jawabannya yang delta. Di situ ada the keluarganya determiner yang artikel ya. Kemudian did itu adalah keluarganya deskriptif yang menunjukkan size atau ukuran bendanya seperti itu. Nah, jadi nanti kalau dibaca the deep depressions in the ocean floor are called trenches. Jadi cekungan-cekungan yang dalam di dasar laut disebut palung. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat teman-teman menjawab ada Charlie, ada juga Delta. Kita cek bersama. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada date back to. Itu satu kata ya teman-teman. Phrasal verb. Jadi dates back to. Tapi kata kerja intinya di dates-nya. Nah, subjeknya adalah map. Kemudian tidak ada predikat lagi. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Gitu ya. Nah, titik-titik terletak di sebelum kata benda map, berarti itu adalah tempatnya kata sifat. Teman-teman carikan yang kata sifat saja. Yang alpha di situ ada participle tapi dia panjang, teman-teman. Namanya participle phrase. Participle itu kalau ada tambah-tambahan seperti ini, jangan diletakkan di sebelumnya subjek. Kenapa? Karena nanti jadi penanda inversi. Kelima, nomor 5. Materi kita hari keempat ya, teman-teman. Ada 5 penanda inversi. Salah satunya adalah verb ing atau verb 3 yang nggak panjang dan dipindah sebelumnya subjek, tidak ada koma setelahnya. Sedangkan di soal itu tidak diinversi, teman-teman. Jadi yang alpha tidak bisa. Gitu ya. Nah, kalau yang Bravo ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu. Kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat lagi, tidak ada conjunction, nggak bisa. Nah, jadi jawabannya yang delta. Di situ ada the, itu miliknya determiner. Oldest, itu miliknya deskriptif atau epithet ya. Nomor 3, teman-teman, yaitu umur atau age, gitu ya. Dan juga noun, itu nomor 4, yaitu participle. Masuk ke deskriptif juga. Tadi urutannya, teman-teman. Baru setelahnya diikuti kata benda map. Oke, berarti jawabannya yang delta.
Nanti kalau dibaca, the oldest known map dates back to about 3000 BC. Peta tertua yang diketahui itu sudah ada sejak sekitar 3000 sebelum Masehi. 3000 tahun sebelum Masehi. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah materi tentang phrasing yang pertama, yaitu tentang kata sifat, teman-teman. Sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh ditanyakan ya. Jangan sungkan-sungkan. Sebentar saya unmute dan juga saya setel chatnya supaya ke semua. Oke. Silahkan kalau ada pertanyaan sambil saya absen, teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Nggak apa-apa kalau gitu kita tutup ya, teman-teman. Thank you so much for your attendance, guys, and your participation. It's great to have a class with you today. I'll see you again next time, inshallah. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a great day. See you next time, everyone.